Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sony Prayudi SPDI, guru mata pelajaran pendidikan agama Islam di SD Negeri 008 Labuhan Papan, Kecamatan Tanah Putih, Tanjung Melawan, Kabupaten Rokan Hilir di Provinsi Riau. Sekaligus mahasiswa PPG di LPTK Institut Agama Islam Negeri Curup, Bengkulu. Pada hari ini saya akan melaksanakan praktek pembelajaran tepatnya di kelas 4 SD Negeri 008 Labuhan Papan. Berikut videonya. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat pagi anak-anak. Pagi. Luar biasa. Apa kabarnya hari ini? Alhamdulillah luar biasa. Siapa yang tidak hadir hari ini? Oke, hadir semua ya. Oke, bagus. Sebelum kita memulai pelajaran, Bapak pengen ketua kelasnya maju ke depan untuk memimpin doa. Ketua kelas silakan maju ke depan. Berdoa dimulai. Semoga dengan kita berdoa itu tadi, Allah mudahkan proses pembelajaran kita hari ini, dan tentunya ilmu yang kita dapatkan ini bermanfaat untuk kehidupan kita di dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Bapak mau kamu membacakan surat Al-Fil sama-sama, diawali dengan bismillah. 1, 2, 3. Alam taro kaifa fa'ala rabbuka bi'ashabil fil. Baik, anak-anak Bapak, sebelum kita memulai pelajaran, Bapak mau kamu merapikan dulu, ya. Bapak mau kamu merapikan dulu tempat duduk kamu, kursi kamu. Kalau ada sampah-sampah yang ada di bawah meja kamu ambil. Oke, sudah? Sudah, oke. Tadi pagi sudah sarapan semuanya? Ada yang tak sarapan? Oke, bagus. Ada yang tak mandi? Nah, siapa yang tak mandi tadi? Angkat tangan. Tak ada. Tak ada ya. Nah, jadi anak-anak semua sebelum berangkat ke sekolah pertama harus mandi. Ya, kenapa? Biar badannya segar. Kamu kalau bangun tidur terus tak mandi kan lemes itu kan. Masih banyak apa namanya nih? Iler kamu tuncas, kamu masih banyak ya kan datang sekolah, nggak enak. Kemudian yang kedua harus sarapan. Kenapa harus sarapan, Pak? Biar perutnya terisi, biar kamu punya tenaga, punya energi kamu untuk belajar. Jadi kedatang ke sekolah itu semangat, sudah siap gitu ya. Paham? Nah, 3, 1 kali tepuk. Semangat. Hari ini kita masuk kepada pelajaran PAI, ya. Pelajaran
PAI. Masih ingat dengan pelajaran yang lalu? Masih. Pelajaran apa? Belajar apa kita minggu yang lalu, Nak? Asmaul Husna. Oke. Bapak ada satu gambar. Bapak ada satu gambar. Sekarang kamu perhatikan gambar yang pertama. Sudah ditengok? Sudah dilihat gambar pertama? Gambar apa kira-kira, Nak? Apa? Orang pindah sekolah apa pindah rumah? Pindah sekolah. Kenapa pindah sekolah? Karena bapaknya kerja di sana gitu ya. Sekarang bapak tanya, siapa yang pernah pindah sekolah? Rapi. Dari mana kamu pindah sekolah kemarin? Dari Dumai. Kenapa pindah sekolah? Oh, bapak pindah tugas kemari. Itu dia. Sebabnya Rapi pindah dari Dumai kemari ke Tanah Putih ini karena bapaknya pindah tugas. Sekarang coba kamu lihat gambar kedua. Gambar apa ini, Nak? Orang naik unta di mana? Di padang pasir. Materi kita hari ini adalah apa? Hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, sekarang Bapak akan menyampaikan tujuan pembelajaran kita hari ini. Apa sih Pak tujuan pembelajaran kita hari ini? Setelah mempelajari materi hijrah Nabi Muhammad ini, anak-anak hendaknya nanti satu tujuan pembelajarannya. Yang pertama adalah peserta didik dapat memahami dan mengetahui makna hijrah Rasulullah SAW ke Madinah. Yang kedua, kamu bisa menjelaskan. Selain kamu tahu, kamu juga bisa menjelaskan apa saja sebab-sebab Nabi Muhammad itu kok sampai hijrah ke Madinah. Sebelum Bapak jelaskan lebih detail tentang materi kita hijrah Nabi Muhammad ke Madinah ini, Bapak pengen kamu melihat video. Anak-anak Bapak amati video ini yang Bapak akan tampilkan nanti, yang Bapak akan putar ini. Kamu amati, kamu simak. Nanti ada pertanyaan dari Bapak yang ingin Bapak tanyakan ke kamu. Ya, makanya kamu simak dengan betul-betul ya. Oke. 32 Masehi, situasi di Mekah semakin sulit bagi Nabi Muhammad dan para sahabat. Mereka selalu mengalami penindasan dari suku Quraisy. Puncak dari penindasan itu adalah rencana pembunuhan terhadap Nabi Muhammad. Allah Subhanahu wa Ta'ala menyampaikan rencana kaum musyrik Quraisy ini kepada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau memerintahkan Ali bin Abi Thalib untuk tidur di pembaringan beliau. Ya. Suku Quraisy itu memata-matai tempat pembaringan Nabi Muhammad SAW. Keesokan harinya mereka sungguh terperanjat karena hanya baru mengetahui bahwa yang mereka duga Nabi Muhammad adalah Ali bin Abi Thalib yang ketika ditanya bersikeras menjawab. Nabi Muhammad SAW menyampaikan pada Abu Bakar bahwa beliau telah mendapat izin dari Allah untuk berhijrah. Abu Bakar menyampaikan bahwa dia telah menyiapkan 2 unta, 1 unta untuk Nabi Muhammad dan 1 untuknya, guna perjalanan ke Madinah. Pada tanggal 27 Safar, Nabi Muhammad SAW dan Abu Bakar merencanakan perjalanan hijrah menuju Madinah. Mereka menyelinap dari Mekah dan bersembunyi di Gua Sur selama beberapa hari untuk menghindari penganiayaan dari suku Quraisy yang mencari mereka. Selama perjalanan, mereka selalu dibantu oleh Allah dengan berbagai macam cara, termasuk pelindungan dari anjing-anjing yang menjaga gua dan sarang laba-laba yang menutupi pintu gua, sehingga tampak seolah-olah gua itu tidak pernah digunakan. Sudah dilihat videonya tadi, Nak? Sudah dilihat? Sudah dilihat. Oke, sekarang kita diskusi. Bapak akan menanyakan kamu beberapa pertanyaan. Ya. Yang pertama, nanti angkat tangan, kemudian dijawab ya. Dengan siapa Nabi Muhammad berangkat hijrah ke Madinah? Dengan siapa? Dengan Abu Bakar. Betul? Sekarang Bapak jelaskan sedikit. Setelah kamu nonton video, tadi juga sudah Bapak tanya beberapa pertanyaan.
Sekarang kita bahas sebab-sebab hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad itu dakwah Islam di mana? Di Mekah. Di Mekah itu selama beberapa tahun Nabi Muhammad dakwah, banyak sekali gangguan yang sering mengganggu dakwah Nabi Muhammad di Mekah itu ada pamannya. Siapa nama pamannya? Abu Lahab. Nah, itu pamannya Nabi, nak. Paman Nabi yang kalau Nabi Muhammad ke masjid dilempari pakai kotoran, pakai tai unta, kadang dipasangi kaca, dipasangi duri biar celaka Nabi Muhammad. Itu saking tak nyamannya di Mekah, pamannya sendiri memusuhi Nabi Muhammad. Jadi kalau berbicara sebab Nabi hijrah, itu adalah di Mekah yang pertama banyak gangguan dari kaum kafir Quraisy untuk mengganggu dakwah Nabi Muhammad SAW. Yang kedua, ya, Nabi Muhammad itu sudah dapat perintah dari Allah untuk hijrah ke Madinah. Karena apa? Karena Nabi Muhammad sudah dalam bahaya. Orang kafir Quraisy sudah mengancam untuk membunuh Nabi Muhammad. Ya, itu sebab-sebab Nabi Muhammad hijrah. Paham? Oke. Persiapan hijrah. Sebelum Nabi Muhammad hijrah, Nabi Muhammad itu meminta kepada sahabat-sahabatnya untuk berangkat dulu. Keluarga si Rehan umpamanya. Nanti keluarga kamu berangkatnya jam 5 pagi ya. Keluarga Rapi, nanti kamu habis maghrib berangkatnya ya. Keluarga si Kaisara, nanti berangkatnya jam 1 malam ya. Nah, itu pesan Nabi kepada sahabat. Untuk apa? Biar tak ketahuan sama orang-orang kafir Quraisy yang tak suka dengan pengikut-pengikut Nabi Muhammad SAW. Dari penjelasan materi Bapak tadi itu, ada yang mau bertanya kira-kira, nak? Oke. Rehan, apa pertanyaannya? Kapan Nabi Muhammad hijrah ke Madinah? Nah, bagus pertanyaannya. Tadi Bapak belum bilang juga ya. Jadi Nabi Muhammad hijrah itu pada tahun 622 Masehi. Ya, kalau bulannya kita kenal hari ini namanya bulan Muharram. Makanya kisah hijrah Nabi Muhammad ke Madinah itu diabadikan oleh Khalifah Umar bin Khattab menjadi awal bulan Hijriyah, namanya Muharram, ada Safar, Rabiul Awal, Rabiul Tsani, Rabiul Akhir. Itu diambil dari kisah perjalanan pertama Nabi Muhammad hijrah. Makanya namanya tahun Hijriyah. Paham? Nah, kalau paham, tadi sudah Bapak bagi kelompok kan? Kamu sekarang tugasnya membuat alur cerita. Nah, berhubung kamu nih hobinya kan masing-masing nih. Hobinya tak satu. Ada yang suka menggambar, ada yang suka menulis, ada yang suka menyanyi. Nah, tadi sudah tahu apa? Ini kelompok-kelompok yang suka menggambar nih. Suka nonton video, pokoknya suka nengok-nengok gambar. Nanti tugas kelompok yang suka menggambar, itu nanti kamu menceritakan perjalanan hijrah Nabi Muhammad SAW itu dengan gambar. Ya, nanti Bapak kasih LKPD, kamu cari gambarnya, kamu potongi, kamu tempel. Paham? Untuk kelompok yang suka menggambar, kelompok kedua, paham? Kelompok 3, nah biasanya perempuan ini memang suka nulis-nulis nih, ya, suka membaca. Nah, kamu nanti meringkas, ya, kamu buat ringkasan tentang perjalanan hijrah Nabi Muhammad ke Madinah sesuai apa yang kamu lihat tadi, penjelasan Bapak sama yang di video, ya. Paham? Siap semuanya? Siap. Keluarkan semua perlengkapannya, gunting, lem, nah semuanya keluarkan, penanya, karena di situ ada keterangan di bawah itu, nak. Nanti kamu maju ke depan, ya. Oke. Nah, sekarang mulai kerjakan.
Sudah selesai semuanya? Oke, bagus. Sekarang waktunya kamu mempresentasikan hasil diskusi kamu. Oke, kelompok 2 maju. Semuanya maju, biar kompak. Semuanya maju. Sama-sama kita dengarkan untuk kelompok 2. Silakan, dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rute kisah perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam ke Madinah. Lalu ia berjalan malam hari. Lalu dia pergi ke Gua Sur. Ke Gua Sur ya. Lalu ia sampai ke Madinah. Oke, lalu sampai ke Madinah. Oke. Ada yang mau menanggapi? Nggak ada? Oke, kelompok 3 silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami akan membacakan alur perjalanan hijrah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dari Mekah ke Madinah. Dapat diringkas dalam beberapa tahapan penting sebagai berikut. 1. Rencana hijrah. Setelah menghadapi tekanan dan penganiayaan dari kaum Quraisy di Mekah, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam menerima perintah Allah. Dari pemaparan kelompok kamu tadi, ya, dan tadi sebetulnya alurnya sudah pas untuk kelompok 2 tadi, tapi penyebutan namanya, kalimatnya gitu yang kurang pas ya. Besok diperbaiki ya. Biar kamu semangat, kita ice breaking dulu. Siap? Siap ice breaking dulu? Siap. Oke, berdiri semuanya. Ah, tepuk lah orang bapak ini kok, bapak lempar kok. Oh, bagus. Masih konsentrasi kamu ya. Bapak akan membagikan tugas individu ke kamu. Oke. Kamu kerjakan dengan seksama sendiri-sendiri, tak boleh mencontek. Sudah selesai semuanya, nak? Kalau sudah selesai, Bapak pengen kamu maju ke depan 1 atau 2 orang. Kamu pertanyaan nomor 1-nya apa? Kemudian kamu cocokkan garisnya. Ya, di situ. Tandai dulu. Sip. Oke. Yang pertama, kemana Nabi Muhammad hijrah? Apa jawabannya? Madinah. Betul? Betul. Bagus. Kira-kira yang tadi menjawab seperti ini angkat tangan. Yang tinggi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Oh. Nah. Terus semua ya. Wah, bagus. Ada Bapak ini sudah paham semua nampaknya nih. Bagaimana apanya kisah perjalanan cerita Nabi Muhammad hijrah ke Madinah nih ya kan. Nah, sekarang kumpulkan. Untuk hari ini, kira-kira anak-anak Bapak seneng nggak belajarnya? Senang. Bahagia nggak? Bahagia. Bahagia. Bagus. Kalau bahagia, Bapak tanya nih. Bapak tanya. Ya, Bapak tanya. Sebagai kesimpulan, kamu harus bisa bawa pulang hari ini apa yang kita pelajari hari ini. Ya. Di mana Nabi Muhammad singgah waktu hijrah sebelum sampai ke Madinah? Hah? Gua Sur. Betul? Gua Sur. Nah, jadi kesimpulannya pada hari ini adalah Nabi Muhammad hijrah itu dari Mekah ke Madinah dengan berbagai macam halangan dan cobaan dengan izin Allah, karena itu sudah perintah Allah Subhanahu wa taala, maka perjalanannya lancar dimudahkan oleh Allah. Semua itu kalau sudah karena Allah, nak. Semua itu kalau sudah karena Allah,
insya Allah semua jalannya wa ta'ala. Paham semua anak-anak? Paham semuanya? Nah, jadi kesimpulan kita hari ini apa? Hijrah Nabi Muhammad SAW ke Madinah itu adalah dengan izin Allah atas perintah Allah. Itu saja mungkin materi kita pada hari ini. Minggu depan kita akan mempelajari hikmah perjalanan Nabi Muhammad SAW. Itu pertemuan yang akan datang. Nah, tapi sebelum kamu pulang, sebelum kamu istirahat, Bapak kasih tugas untuk dikerjakan di rumah. Ya, apa tugasnya Pak? Kamu nanti sampai rumah, kamu lihat, kamu nanti cari video. Tugasnya, cari video di YouTube, video tentang kisah hijrah Nabi Muhammad, kamu tulis ringkasannya. Paham? Nah, itu tugasnya. Kapan ngumpulnya Pak? Minggu depan. Oke? Sebelum kita akhiri, Bapak ingin kita menyanyikan lagu wajib nasional. Indonesia tanah airku, tanah tumpah. Sudah, boleh duduk kembali. Tadi anak-anak sudah paham, sudah mendengarkan, sudah mengerjakan tugas, PR sudah Bapak kasih. Sekarang mungkin kita cukupkan sampai di sini saja pelajaran kita pada hari ini. Semoga ada manfaatnya untuk kita semua. Tapi sebelum kita istirahat, kita tutup dengan membaca doa. Ketua kelas maju. Terima kasih untuk hari ini nak, semangatnya ya semuanya. Setelah ini boleh istirahat. Bapak akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.